Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali untuk kita mengadakan ibadah bersama memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Kita akan melakukan ibadah perjamuan suci pada hari ini, di mana Tuhan berikan kesempatan kepada kita semua, walaupun keadaan yang tidak menyenangkan pada saat ini ya, menurut kita, tetapi Tuhan membiarkan itu terjadi supaya kita tetap setia kepada Tuhan, juga supaya kita tetap datang di hadirat Tuhan bersama dengan saudara-saudara kita seluruh jemaat GGP Kanaan. Baiklah saudara, sebelum kita memulai, kita bersatu dalam doa. Saya akan membukanya dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Pada bulan yang baru, di bulan yang pertama ini Tuhan, kami diberikan kesempatan kembali untuk kami dapat berkumpul bersama-sama, beribadah, walaupun masih melalui YouTube atau media elektronik. Kami percaya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dalam hari-hari yang telah Engkau berkati kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk kami dapat beribadah bersama-sama, untuk mendengarkan, untuk menaikkan puji-pujian serta pengucapan syukur atas penyertaan-Mu dari hari lepas hari sampai kepada hari ini. Kami tahu, kami mengerti itu karena penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan kasih karunia Tuhan yang Kau berikan terus kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita akan merenungkan dan belajar firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini, di mana kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan dan pembelajaran firman Tuhan, kami dapat belajar, kami dapat merenungkan
atas apa yang telah kami terima daripada Tuhan dan apa yang akan kami terima daripada Tuhan. Berkat-berkat yang terus Engkau limpahkan kepada kami, di mana kami dapat belajar terus, dapat kami setia terus bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah juga pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di Tuhan dalam merenungkan, belajar tentang firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama-Mu saja. Juga memakai bahasa-bahasa yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan sucikan, berotoritaslah di tempat kami ini, di setiap kami Bapa, sehingga penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan ada di setiap kehidupan dan langkah dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Yohanes 20. Yohanes yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 10. Saya bacakan saudara. Pada hari pertama minggu itu, pada pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur itu. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudara, dalam memasuki perjamuan kudus ini kita belajar kembali tentang kebangkitan Yesus bagi kita semua. Arti dan maknanya, ada pesan Tuhan yang akan disampaikan di sini. Biarlah kita memahaminya dan belajar lebih mendalam lagi. Yang pertama, di ayat pertama dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Jadi ada kebiasaan di orang Yahudi bahwa kalau ada yang meninggal, dia belum sempat seperti membawa rempah-rempah atau mengkapani atau mungkin ya seperti liturgi ya. Dia akan berusaha untuk ke kubur, biasanya merempah-rempahi dan mungkin mengganti kain-kain yang kotor gitu ya. Karena mayat Tuhan Yesus pada saat mati, kalau kita baca di sebelumnya, dia pada mati kira-kira jam hari Jumat ya, mungkin sore gitu ya. Dan kebiasaan bangsa Yahudi bahwa menjelang Jumat, besoknya pada hari Sabtu itu hari Sabat. Jadi rupanya hari Sabat dihitungnya kalau di kita mungkin pergantian hari ya. Waktunya itu jatuh pada hari Sabtu, Jumat malam, jam 12 mulai 00. Tetapi kebiasaan mereka, hari Sabat itu jatuh pada jam 6 sore. Jadi pada saat Yesus mati dan lalu mendekati hari Sabat, besoknya hari Sabat, tidak boleh ada yang tergantung di kayu salib. Menurut imam-imam besar dan semua kepercayaan orang-orang Yahudi, mereka harus diangkat dan dikuburkan. Lalu
Yusuf dari Arimatea, ia adalah murid Yusuf. Dia meminta dengan diam-diam kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus, lalu dia mengkapaninya, membungkusnya, lalu menguburkannya di dalam gua yang telah disediakan. Sehingga Maria ini pada saat itu dia melihat, tetapi dia tidak dapat membawa rempah-rempah, atau mungkin seperti liturgi atau kebiasaan orang sana ya, untuk merempah-rempahi mayatnya. Mereka belum sempat pada saat itu. Tetapi besok hari Sabat, sehingga hari Sabat pun dia tidak dapat melakukannya karena hari Sabtu hari Sabat. Sehingga pada hari Minggu pagi dia datang ke kubur dengan maksud untuk merempah-rempahi dan membawa segala peralatan-peralatan yang dibutuhkan mungkin ya, untuk bagaimana membersihkan atau merempah-rempahi mayat daripada Yesus. Nah, lalu kita baca selanjutnya. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Luar biasa saudara ya. Jadi memang kebiasaannya itu dia saking karena orang yang dikasihinya, Maria Magdalena, menyempatkan waktu pagi-pagi untuk datang ke kubur. Karena pada saat hari Jumat dia nggak sempat. Karena yang urus semua itu Yusuf Arimatea, salah satu murid Yesus. Jadi pada saat hari Minggu pagi dia datang ke kubur dan ingin dia merempah-rempahi atau menyelesaikan adat istiadat yang biasa terjadi pada bangsa ini. Tetapi apa yang terjadi? Kubur itu telah terbuka. Pintu kubur itu telah terbuka ya. Di ayat 2 dia katakan, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana diletakkannya. Nah, jadi mungkin respon yang terjadi pada Maria Magdalena ini, begitu dia melihat di kubur pintu telah terbuka, apa yang terjadi? Nah, kadang-kadang respon kita ya, kadang-kadang asumsi kita akan berputar-putar, bergerak, mengarahkan bagaimana ini sampai tidak ada. Sehingga dia punya asumsi sendiri. Maria Magdalena ini dia katakan apa? Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan ia tidak tahu di mana diletakkannya. Artinya dia punya asumsi sendiri, dia punya pemikiran sendiri yang dibawa oleh perasaannya, sehingga dia mengatakan Tuhannya telah diambil orang. Tuhannya telah hilang dari kubur itu, dan di mana diletakkannya dia tidak tahu ya. Luar biasa ya. Kadang-kadang berasumsi kita boleh, tetapi jangan berkelebihan sehingga menjadi salah ya. Nah, kita lihat pelajari ya renungan ini. Luar biasa ya. Ayat 3 dikatakan, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Karena apa? Karena mendengar Maria Magdalena datang kepada Petrus dan mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di dalam kubur itu dan telah diambil orang, dicuri jadinya ya. Dengan kata lain dicuri, kemana nggak tahu gitu. Nah, ini kan asumsi kita sendiri yang kadang-kadang respon kita ya. Nah, mungkin ibu-ibu seperti itu ya. Jadi karena kadang refleksnya sehingga dia punya pemikiran bahwa Tuhannya diambil orang, Tuhannya nggak tahu ada di mana. Padahal Tuhan sendiri tidak ada di situ ya. Dan belum tentu diambil orang karena memang tidak ada di kubur, tetapi apa? Sudah berasumsi sendiri sehingga akan terjadi seperti apa nanti kita lihat cerita ini selanjutnya ya. Maka berangkatlah Petrus dan murid lain ke kubur itu. Karena apa? Karena diberitahu oleh Maria Magdalena untuk ke kubur dan melihat bahwa mayat Tuhan Yesus telah hilang, telah diambil orang ya. Lalu di ayat yang 4 dikatakan keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Jadi rupanya semua muridnya diberitahu oleh Maria Magdalena, sehingga mungkin ada semacam kepanikan ya di dalam kepada murid-murid Yesus, sehingga menurut laporan itu mereka langsung semua datang ke kubur dan berlari semua ke dalam kubur ingin melihat apa sih yang terjadi gitu ya. Karena apa? Karena mayat Tuhan Yesus tidak ada di situ. Lalu
Teman-teman yang lain berlari mendahului Petrus. Kita baca di ayat yang kelima. Ia menjenguk ke dalam. Jadi murid-murid yang lain yang sampai dahulu sebelum Petrus, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kadang-kadang seperti itu kita ya. Kita hanya melihat sehingga punya asumsi sendiri. Kita melihat punya pemikiran sendiri ya. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Lalu ayat 7 dikatakan, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Luar biasa ini ya. Jadi memang pada saat itu murid-murid yang lain melihat tetapi tidak masuk, hanya melihat bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada. Akhirnya dia menunggu Petrus, akhirnya Petrus masuk ke dalam kubur itu dan melihat. Dia mungkin seperti menginvestigasi ya, melihat, mencari itu. Di dalam kubur itu ada apa sebetulnya ya. Tentu kalau misalnya seperti diambil orang, atau dirusak orang, atau pencuri masuk, tentu ada bukti-bukti, ada kejelasan, ada tanda-tanda yang menunjukkan ke arah situ ya. Tetapi ini tidak ada. Petrus masuk, maka ia mengatakan, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak, sudah tergulung rapi. Artinya apa bagi kita saudara? Itu telah tergulung rapi, berarti tidak ada kekerasan, tidak ada kejahatan, sehingga kain pun tergulung rapi dan disimpan di bawah. Jadi kain peluh itu dikatakan di sini kain peluh itu yang menutupi kepalanya ya, karena kepalanya kan memakai mahkota duri. Mahkota duri itu mungkin ada darah, ada kotoran, ada segala macam, sehingga dicabut dan ditutup oleh kain peluh. Dan kain peluh itu tergulung rapi, dan kain kapan pun tergulung rapi di bawah di tempat Yesus mati. Nah, di sini menandakan bahwa memang tidak ada kekerasan yang terjadi, tidak ada pencurian terjadi. Ini hanya asumsi seseorang saja yang membuat mereka jadi percaya. Sehingga murid-murid semua menjadi percaya terhadap Maria Magdalena ini. Kalau kita baca di ayat selanjutnya dikatakan, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihat dan percaya. Luar biasa saudara ya. Gara-gara sebuah asumsi, gara-gara sebuah pemikiran, sehingga mereka percaya bahwa Yesus hilang, dicuri. Kalau kita kembali ke Matius ya, saya coba menjelaskan dari Matius sebagai menguatkan di Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15 dikatakan seperti ini garis besarnya, bahwa pada saat itu penjaga-penjaga itu, nanti kita dibaca di rumah ya, ayat 11, 28, 11 sampai dengan 15. Imam-imam kepala dikatakan bahwa Yesusnya bangkit, nggak ada Yesusnya di situ. Jadi penjaga-penjaga itu lari ketakutan meninggalkan kubur Yesus. Dan dia kembali kepada imam-imam dan imam-imam katakan, bilang saja bahwa ini telah dicuri. Mayat Yesus telah dicuri. Sehingga membuat sebuah cerita sampai sekarang tuh masih ada cerita itu ya. Bahwa mayat Yesus itu dicuri dan hilang, bukan bangkit. Jadi di sini dikatakan sama seperti asumsi yang ada di dalam benaknya Maria Magdalena, bahwa Tuhannya dicuri dan hilang. Saya tidak tahu ada di mana. Dikatakan di ayat 8, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Itu menggambarkan kita semua para ya. Kita biasanya, umumnya kita melihat lalu percaya. Padahal Tuhan katakan percayalah baru melihat. Jangan melihat dulu. Kalau melihat kita akan menjadi salah. Kita menjadi gampang dibawa oleh seperti ini. Seperti asumsi yang menjadi opini, menjadi suatu cerita di dalam masyarakat. Sehingga Tuhan itu dicuri oleh orang lain. Dan tidak tahu di mana. Dikatakan di ayat pertama tadi, dia berlari-lari ya. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan
kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi memang opini ini lalu menjadi suatu opini, suatu cerita di masyarakat yang menjelaskan bahwa Tuhan itu dicuri. Karena apa, saudara? Karena melihat, karena mata kita yang melihat. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus datang ke kubur dan melihat ke dalam kubur. Memang tidak ada, saudara. Mayat itu tidak ada. Dan itu hanya ada gulungan kain kafan dan kain peluh yang telah rapih tergulung. Artinya apa? Tidak ada kekerasan di situ, tidak ada pencurian, atau mungkin tidak ada kejahatan. Nah, di sini dikatakan ia melihatnya dan menjadi percaya. Nah, kembali kita diingatkan oleh Tuhan, kita kebanyakan melihat lalu percaya. Itu iman Thomas yang mengatakan, aku tidak akan percaya kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke dalam tangannya. Karena lubang dan di kakinya. Nah, seperti itulah kita. Kita melihat lalu percaya. Salah, saudara. Bukan kita melihat. Kita percaya dulu. Sebagai orang percaya harus percaya. Dikatakan orang percaya. Karena apa? Mengutamakan kepercayaan kita. Iman kita kepada Tuhan. Jangan kita melihat dulu. Kalau melihat dulu kita akan terganggu dengan kepercayaan kita. Kita akan gampang berubah. Kita akan gampang dipengaruhi oleh sekitar kita. Demikian juga dengan Maria Magdalena yang membuat opini bahwa Tuhannya telah dicuri. Bahwa Tuhannya telah hilang. Nah, kembali kita belajar di sini bahwa kehilangan belum tentu menjadi kepercayaan kita hilang, ya. Tetapi kita biarlah tidak melihat, tetapi kita percaya seperti firman yang dikatakan, percayalah, jangan melihat dan percaya. Ini gara-gara melihat dan percaya semua murid-murid Tuhan Yesus menjadi percaya. Luar biasa ya di sini ya. Karena gara-gara melihat kita menjadi percaya. Tetapi firman Tuhan katakan percayalah. Baru engkau melihat. Jangan melihat dulu lalu percaya. Ya, di ayat 9 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Kembali di sini kita dijelaskan oleh firman ini, memang Tuhan harus mati. Padahal Tuhan Yesus sudah berpesan kepada semua muridnya bahwa ia harus mati. Di sini dikatakan sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Kita tidak mengerti kitab suci. Kita tidak memahami kitab suci. Padahal firman Tuhan menjelaskan. Murid-murid sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa selama 3,5 tahun ia hidup bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu pun ada di situ. Para murid pun ada di situ. Tetapi dikatakan apa? Mereka tidak mengerti isi kitab suci. Itu menjelaskan kepada kita bahwa kita pun sama. Kadang-kadang kita tidak mengerti kitab suci. Bahwa Tuhan sudah menjelaskan tetapi kita tidak mengerti. Karena apa? Karena kedegilan hati kita. Karena tidak ada penyerahan dari dalam diri kita. Untuk kita mau belajar. Untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan dari kita. Belum mengerti isi kitab suci karena bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tuhan sudah berpesan kepada kita semua bahwa ia akan bangkit. Ia akan memberikan kekuatan. Kalau ia tidak mati, Tuhan tidak memberikan rohnya yang kudus kepada kita menjadi kekuatan bagi kita. Di sini boleh kita belajar bahwa Tuhan yang kita kenal, demikian juga murid-murid yang sudah hidup bersama dengan Tuhan, mereka tidak mengerti kitab suci. Lalu di ayat yang 10 dikatakan, pulanglah kedua murid itu ke rumah. Artinya apa? Kejadian yang terjadi di dalam kehidupan mereka itu yang harus dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan semua murid Tuhan Yesus tahu kejadian yang terjadi pada saat itu. Mereka tidak mengerti. Karena apa? Karena kedegilan hati, karena pikiran kita yang kadang-kadang seperti Maria Magdalena punya asumsi sendiri, punya pemikiran sendiri sehingga terbentuk seperti apa yang telah direncanakan oleh para imam-imam kepala dan para ahli-ahli Taurat, bahwa bilang saja nanti Tuhannya sudah dicuri dan hilang dan saya akan memberi uang di situ. Jadi si
penjaga-penjaga itu diberi uang supaya jangan ngomong. Dan dia mengarang cerita itu sampai saat ini. Mereka percaya bahwa cerita itu memang terjadi seperti itu. Seperti apa asumsi Maria Magdalena yang dikatakan mereka meneruskan kepada murid-muridnya. Sehingga mereka boleh percaya terhadap berita itu. Tetapi kembali di sini kita belajar ya. Bahwa ia melihatnya dan percaya. Tuhan menegur kita sekalian. Tuhan memberikan kepada kita bahwa bukan karena mata ini kita jadi percaya. Bukan karena melihat kita percaya. Kita sering ya melihat mujizat-mujizat Tuhan, kita baru percaya. Begitu mujizat tidak ada, kita tidak percaya. Nah, itulah mata kita yang menipu. Tetapi Tuhan ingatkan, percayalah baru melihat. Percayalah, berimanlah, berpengharapanlah kepada Tuhan. Jangan melihat dulu. Kalau melihat dulu kita akan kembali disesatkan oleh kepercayaan-kepercayaan yang banyak sekali di dunia ini membawa kita kepada pengertian menurut akal pikiran kita. Tentu kadang-kadang memang orang-orang percaya di luar akal dan pikiran kita. Nah, orang sakit yang tidak bisa disembuhkan, ya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Orang mati dihidupkan. Bagaimana dia mengerti cerita tahu keadaan Tuhan Yesus, bahkan ia menyembuhkan, menghidupkan orang yang mati. Mereka merasakan itu. Mereka melihat orang 5.000 orang diberi makan oleh 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Badai saja bisa teduh oleh Tuhan. Karena apa? Karena memang gitu Tuhan. Tetapi kita kadang-kadang memang tidak mengerti. Karena apa? Karena kekerasan hati kita. Kedegilan hati kita. Pikiran kita. Yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Yang mengarahkan hidup kita jauh daripada Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita menutup itu berkat-berkat Tuhan. Kita menjaga seolah-olah berkat Tuhan kita turun kepada kita untuk kita menikmati, padahal Tuhan sudah menjelaskan kepada kita, jangan kita melihat dan percaya, tetapi percaya dan melihat. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan seluruh kepada Tuhan. Dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan singkapkan. Rahasia-rahasia Tuhan kepada kita. Kita boleh belajar dari firman ini. Kita boleh mengerti daripada firman ini. Dan di selanjutnya dikatakan, kita belum mengerti isi kitab suci bahwa ia harus bangkit pada hari yang ketiga. Baiklah saudara, kita harus mengerti bahwa ada kebangkitan di dalam kehidupan ini. Bahwa kita akan dibangkitkan. Bagaimana Tuhan akan bangkit? Bagaimana Tuhan bangkit? Kita pun akan dibangkitkan dari kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Dari pergumulan-pergumulan kita. Kita diangkat oleh Tuhan. Dimuliakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengerti firman Tuhan. Untuk mengerti isi kitab suci dikatakan. Itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Kadang-kadang memang kita seperti itu. Kita seakan-akan dibutakan oleh kekerasan hati kita, oleh penglihatan kita, karena kita berdasarkan logika kita. Kepercayaan kepada Tuhan itu bukan logika. Kepercayaan kepada Tuhan bukan menurut pengertian kita. Bukan kata orang, tetapi kita yang mengalami sendiri bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Biarlah menurut firman ini kita dikuatkan kembali bahwa kita percaya bukan karena melihat. Kita percaya karena beriman. Walaupun apa yang terjadi, walaupun suasana yang kadang-kadang tidak mendukung di dalam kehidupan kita, kepercayaan kita jangan terganggu. Jangan tergoda oleh kepercayaan yang lain. Walaupun keadaan kadang-kadang mencekam ya. Beberapa saudara kita juga terkena dengan terpapar dengan COVID. Tapi kita percaya kesembuhan Tuhan telah janjikan kepada kita. Melalui apa? Melalui percaya kita, bukan melalui melihat. Kalau melalui melihat kita begitu takut ya. Begitu banyak pertambahan yang orang sakit, yang orang dipanggil karena sakit, karena orang terpapar, dimanapun orang banyak terpapar. Bahkan di seluruh Indonesia, terutama di daerah Pulau Jawa ya, itu begitu banyak orang yang terpapar. Apakah kita tidak takut? Sungguh kita akan menjadi takut. Kalau kita melihat,
Kalau kita merasakannya, kita melihat menurut pandangan mata kita, pikiran kita akan dibawa kepada suatu kengerian, kepada suatu ketakutan. Karena apa? Karena mata kita sering menipu. Demikian juga dengan apa yang dilakukan dengan Maria Magdalena. Dia punya asumsi sendiri dan dia memberitahukan kepada orang lain bahwa Tuhannya sudah hilang, Tuhannya dicuri. Padahal Tuhan sudah bangkit. Padahal kebangkitan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan mereka katakan di ayat terakhir, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Artinya apa? Mereka percaya dengan keadaan yang terjadi. Nah, mari kita pelajari saudara. Jangan kita langsung percaya, udahlah terjadilah gitu. Lalu mereka pulang, lalu ya sudah gitu. Kembali kita diingatkan bahwa Tuhan kita telah bangkit. Bahwa Tuhan itu menguatkan kita, memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Memberikan kekuatan kepada kita bahwa kita akan dibangkitkan. Bahkan kita akan dimuliakan. Karena apa? Karena percaya kita. Kita percaya. Kita kuat karena kita percaya kepada Tuhan. Kita bukan karena melihat. Kalau karena kita melihat, kita akan menjadi lemah. Nah, dalam renungan ini kita boleh belajar terutama dalam memasuki perjamuan kudus, dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memperingati untuk dikuatkan kembali, untuk bersatu dengan tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus adalah satu tubuh di mana Kristus yang menjadi kepala. Kita anggota-anggota tubuh. Walaupun kita kecil, kita ada peran di situ menjadi satu tubuh Kristus. Biarlah mengenai renungan ini, kita boleh belajar, kita boleh percaya. Bukan karena melihat, tapi karena percaya, karena beriman, karena berpengharapan kepada Tuhan, sehingga itulah kekuatan kita menjadi renungan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudara-saudara terkasih, kita memasuki perjamuan kudus. Kita bersatu dalam doa untuk memasuki perjamuan pada pagi ini. Kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas firman yang telah disampaikan, di mana kami boleh belajar kembali tentang firman Tuhan, untuk kami merenungkan, karena itu adalah kekuatan bagi kami untuk memahami lebih dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih juga pada saat kini kami akan memasuki perjamuan kudus, untuk kami dipersatukan dengan darah Kristus dan tubuh Kristus. Dalam satu tubuh Kristus itu menjadi kekuatan bagi kami. Karena kami dipersatukan kembali dengan kesatuan tubuh Kristus. Di mana kami melekat kepada pokok anggur yang benar, karena itu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih pada kesempatan yang indah ini, di mana kami dapat memasuki lagi pada bulan yang baru dengan perjamuan suci ini Tuhan. Terima kasih Bapak, persiapkan kami semua, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita persiapkan hati kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dan kita mengaminkan firman yang akan saya bacakan dari 1 Korintus ayat 14 sampai dengan 18 yang demikian. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Baiklah saudara, kita persiapkan, angkat tangan, roti kita di tangan kanan kita. Saya akan membacakannya dari 1 Korintus 11, 23 sampai dengan 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti. Kita angkat di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum. Baiklah saudara, sebelum kita tutup ibadah kita, saya akan menambahkan beberapa hal untuk persepuluhan kita bisa siapkan dan kita bisa setor ke rekening bendahara di gereja. Di grup WA Kanaan juga ada rekeningnya. Kalau memang tidak tahu bisa meminta kepada bendahara atau kepada beberapa dari saudara-saudara kita yang melaksanakan ini atau bendahara juga untuk persiapkan kita
persembahan kita pada hari ini. Baiklah saudara, kita bersatu dalam doa dan saya akan tutup ibadah kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa, di mana pada siang hari ini Engkau telah persatukan kembali dalam perjamuan kudus yang telah Engkau persatukan dengan lambang roti dan air anggur yang mempersatukan tubuh kami dengan tubuh Kristus menjadi satu kesatuan. Demikian juga untuk seluruh jemaat Kanaan menjadi satu tubuh, ada dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga kami berdoa untuk setiap jemaat dimanapun berada Tuhan. Biarlah dalam kelemahan Tuhan kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan juga Engkau cukupi Tuhan, bahkan sampai berkelebihan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, juga untuk Bapak Gembala kami berdoa Tuhan untuk keberadaan kesehatan Bapak Gembala. Juga Tuhan persiapkan Tuhan, kuatkan dan topang dalam kasih karunia yang daripada Tuhan saja. Juga untuk anak-anak dan cucu mantu, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah berkat Tuhan menyertai dimanapun ia berada. Terima kasih Bapa, terima kasih juga untuk kami berdoa untuk pandemi yang pada saat ini seakan belum selesai, seakan bertambah dan membuat kami menjadi takut. Kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, kepercayaan kami bukan karena melihat, tetapi kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan melindungi kami sesuai firman yang telah disampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga kami berdoa untuk pemerintah negara kami yang pada saat ini sedang menangani kasus COVID yang berkepanjangan. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi kepada Bapak Presiden serta jajarannya. Kami percaya Tuhan telah menetapkan pemerintah, pimpinan, dan beberapa pejabat-pejabat terkait. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat kepadanya sehingga dapat memberikan pengaturan melalui peraturan-peraturan yang memihak kepada rakyatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk para medis yang menangani kasus COVID ini Tuhan. Kami serahkan keberadaan mereka ke dalam tangan-Mu, berikan imun yang kuat, berikan ketahanan tubuh yang baik Tuhan, sehingga mereka dapat mengurus, menyelesaikan, bahkan merawat pasien-pasien yang terpapar sehingga akan disembuhkan karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga Tuhan persiapkan kami untuk kami akan membawa persembahan yang kami bawa serta perpuluhan yang akan kami setorkan ke dalam bendahara gereja. Biarlah melalui apa yang ada pada kami Tuhan, Engkau berkati, juga berkati bendahara yang telah mengelola keuangan ini, dana-dana yang telah terkumpul. Kami percaya ada dalam berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, juga untuk seluruh jemaat Kanaan. Kami percaya keluarga besar jemaat Kanaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang akan menyertai kami hari lepas hari. Baiklah saudara-saudara terkasih, persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan berkat-berkat daripada Tuhan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai.